siang. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di ruangan aula atas ini dalam rangka sosialisasi dari Angkatan Laut. Tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak yang dari Angkatan Laut untuk datang ke SMA 2 ini untuk memperkenalkan Angkatan Laut ke SMA Negeri 2 Dumai. Dan pada saat ini saya Ibu mewakili Bapak Kepala Sekolah yang tidak sempat hadir karena ada urusan keluar kota. Terima kasih Pak atas kunjungannya. Mudah-mudahan anak-anak kami peserta di SMA 2 termotivasi dengan Angkatan Laut. Untuk kegiatan ini, karena ini mewakili kepala sekolah, kegiatan sosialisasi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi kita buka. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, dan bagi anak-anak kami supaya dapat mengikutinya dengan baik dan teliti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Roslina selaku Wakil Sarana Prasarana yang telah membuka kegiatan sosialisasi Angkatan Laut. Untuk mempersingkat waktu, dasar Kak Justin. Boleh nanti kalau misalnya tadi mau saya bawa, tapi karena yang bersangkutan masih ngos-ngosan kecapean ya, karena mau penutupan OJT jam 2 pit. Nah, kata orang kita jam 2 pas nanti penutupan OJT. Setelah itu yang bersangkutan diizinkan cuti atau izin pulang libur selama beberapa hari di rumah. Kalau yang kenal dekat boleh nanti tanya-tanya sama yang bersangkutan. Ya, kenalan bagaimana. Oke, baik, lanjut. Jadi memang di kita di Angkatan Laut itu ada yang namanya, istilah kalau kami itu nyebutnya werving. Ya, werving itu apa? Bagian dari proses penerimaan seleksi masuk TNI Angkatan Laut, baik Tamtama, Bintara maupun Perwira. Oke, ya, sebelum saya lanjut karena ini sudah siap, kita lihat sebelum saya menyampaikan lebih jauh, kita lihat yang mau lewat, yang satu ini. Letnan Justin untuk menyampaikan tentang Angkatan Laut. Yang di belakang nampak nggak kira-kira? Nampak ya? Oke, kepada Kak Justin kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera buat kita semua. Mungkin di sini juga ada beberapa siswa yang sudah pernah bekerja sama dengan saya, terutama dalam Saka Bahari. Saya ingat tuh ya, muka-mukanya udah ingat berdua, yang rambutnya gondrong, sebelahnya ada. Ya kan, ikut apa, kegiatan apa kemarin? Oh iya, itu ya. Baik, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Letda Laut KH Justice. Saya juniornya Kapten Arif. Saya asli Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Saya K3. K3 berarti? Anak saya 3. Dan baru 4 bulan kemarin lahir di Dumai. Jadi saya punya kenangan indah di Dumai, punya seorang putri. Baik, itu pengalaman sedikit. Jadi di sini kakak-kakak kalian akan memaparkan tentang sedikit angkatan laut. Jadi ini sebagai pilihan kalian ke depan. Bukan berarti kita di sini mau memaparkan angkatan laut kalian harus masuk angkatan laut. Tidak, ya. Ini sebagai multi choice, pilihan masa depan kalian. Karena di umur-umur kalian itu lagi ya bahasa ininya galau-galaunya. Bentar-bentar teman ikut ke sini ngikut, teman daftar ini ikut. Jadi di waktu saat inilah kita di sini mau memberikan sebuah pilihan kepada kalian. Ini loh, kalau kalian masuk menjadi TNI Angkatan Laut, persyaratannya begini, ini begini. Jadi kalian punya wawasan, ya, punya sebuah informasi yang membuat kalian percaya diri nanti begitu udah lulus. Wah, saya masuk angkatan laut aja, saya masuk polisi saja, saya masuk angkatan darat saja, sama. Ya tesnya ya begini-begini juga nanti yang akan kita jelaskan. Nggak ada bedanya, semua sama tesnya. Yang membedakan kita adalah di sini TNI dan Polri, TNI AL, TNI Angkatan Darat, TNI AU. Yang membedakan kita adalah tugas pokok kita, ya. Yang selebihnya sama. Dari kehidupan, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita dibiayain semua oleh negara, ya. Jadi itu sedikit gambaran buat kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Baik, ini akan kita putarkan salah satu profil TNI Angkatan Laut. Di samping itu, Indonesia terletak di posisi silang kekuatan perekonomian maritim. Oleh karena itu, sudah tepat kiranya pemerintah mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan tugas pokok TNI Angkatan Laut, yaitu mengemban pertahanan matra laut, penegakan hukum dan keamanan di laut. 4 komando utama pembinaan dan operasional, yaitu Komando Armada RI Kawasan Timur, Komando Armada RI Kawasan Barat, Komando Lintas Laut Militer, dan Korps Marinir, serta 4 lembaga pendidikan, yaitu Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, serta Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Latihan secara
bertingkat dan berlanjut, yaitu mulai dari latihan dasar yang bersifat perorangan sampai dengan latihan antar satuan yang bersifat kerjasama kelompok, yang akhirnya bermuara pada latihan puncak TNI Angkatan Laut, latihan gabungan TNI, dan latihan bersama dengan negara lain. Baik, tadi ya sekelumit tentang profil TNI Angkatan Laut. Sekedar untuk membuka wacana ya, sekedar membuka pemikiran. Jadi kembali lagi ke ke sosialisasi. Jadi ketika kita akan menjadi katakanlah personil tersebut ya, yang seperti tadi di video itu tadi kita masuk ya menjadi personil Angkatan Laut. Di dalam prosesnya untuk menjadi personil Angkatan Laut tentunya ada tahapan-tahapan ya, seperti tadi disampaikan oleh Kak Justin bahwa kita dengan matra lain mungkin Polri, darat maupun udara itu bisa dikatakan sama ya, sama. Hanya saja mungkin sedikit perbedaannya. Mungkin di contoh dalam proses perekrutan ya, proses perekrutan. Saya yakin berani taruhan ya, kalau adik-adik mungkin sudah pernah bertanya ya, atau terkadang begini, ketika saya Kak Arif itu mau menyampaikan itu jangan sampai ada image begini. Kak Arif itu pasti nanti bahasanya nama seperti orang jualan, nggak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1 gitu kan. Kalau kecap pasti nomor 1 kalau begitu. Pasti kalau Kak Arif dari Angkatan Laut pasti mengatakan bahwa Angkatan Lautnya yang paling baik, kira-kira seperti itulah, atau paling baik katakan seperti itu. Tidak demikian. Saya Kak Arif itu menyampaikan fakta saja. Kalau tidak percaya, saya siap didatangi ya, siap didatangi. Ternyata Kak Arif itu bohong, yang kemarin sosialisasinya itu bohong. Yang pertama, yang paling gampang sekali. Ketika adik-adikku nanti yang misalnya akan masuk, bisa mendaftar ya. Daftar nanti kita lewat website, ada website. Kemudian tinggal klik saja di situ, buka rekrutmen TNI AL, sudah terbuka semua itu, muncul semua. Yang pertama, ya, ketika kita sudah mendaftar misalnya online, kemudian nanti ada validasi. Validasi itu artinya si bersangkutan harus hadir. Katakanlah kalau di sini di Makolanal Jalan Yosudarso, datang ke situ sambil cukup yang dibawa, cukup membawa administrasinya itu cukup, misalnya ijazah yang dimiliki serta fotokopi, KTP yang bersangkutan dan orang tua, kartu keluarga, kemudian KTP, KK, ijazah, sama itu mungkin keterangan bahwa sudah pernah mendaftar online. Itu saja. Paling habis katakanlah paling 5.000 atau 10.000 lah paling banyak. Sudah daftar, validasi, tes, langsung nanti di situ dikasih kartu pendaftaran, jebret, tanggal sekian mulai tes, kumpul mulai tes. Di situ salah satu kita kemudahannya atau keunggulannya dengan matra lain atau dengan angkatan lain. Hanya mungkin perlu hanya 10.000 lah katakan, nggak sampai 10.000 mungkin kalau hanya fotokopi ijazah sama KTP atau misalnya. Bedanya kalau di angkatan lain, di matra lain, ketika adik-adik mendaftar dan datang tadi, ya, administrasi itu semuanya harus sudah lengkap. Itu satu item saja, misalnya surat keterangan belum pernah nikah, itu sudah lengkap 5. Bermaterai 5 materai, itu baru satu item. Kalau misalnya ada 4 atau 6 item, 6 kali 5 berapa? 30 materai kali 10.000 berapa? Ya, itu salah satu kemudahannya. Kita tidak menggunakan itu dulu. Bawa aja ijazah sama fotokopinya yang sudah dilegalisir sekolah itu. Tunggu, datang Pak, ini loh saya ini ya. Tidak lengkap pun misalnya ada ketinggalan, tidak apa-apa. Kita terima catat ketinggalan. Besok kamu datang saya lagi sini ya. Itu. Tetap dicatat. Nah, pulang besok datang lagi Pak, ini Pak yang kemarin saya kurang. Nah,
Karena untuk administrasi di kita itu perbedaannya ya dengan matra lain itu bukan bagian dari persyaratan. Ya, lulus atau diterima atau tidak diterima, tapi hanya sebagai persyaratan administrasi, persyaratan awal saja. Nanti setelah adik-adikku misalnya sudah masuk, sementara itu dulu pembuka. Jadi untuk menjadi prajurit Angkatan Laut baik Tamtama, Bintara maupun Taruna, yang pasti salah satu persyaratannya adalah ini langsung jangan yang normatif ya, kalau BNI tidak terlibat ini dan segala macam itu sifatnya normatif ya. Yang pasti umurnya harus sudah lebih dari 17 tahun, misalnya 17 tahun 8 bulan atau 9 bulan ke atas. Kalau nanti 21-nya 21 ya 21 6 bulan ya masih bisa 21 7 bulan itu agak-agak sudah mulai ketar-ketir tuh. Begitu sudah 10 bulan ini agak rawan ini karena nanti dalam proses seleksi itu kurang lebih antara 2 bulan atau 3 bulan. Begitu kamu masuk pendidikan tidak boleh lebih dari 22 kan. Nah, oleh karena itu sebelum umur tersebut ya, setelah dan sebelum umur tersebut monggo kalau yang memang berminat. Itu ya umur ya, pasti umur. Kemudian nanti di sana untuk tesnya, ini tesnya itu ada beberapa tahap. Yang pasti pendaftar ya. Yang kedua tesnya itu biasanya nanti ada psikotes, kesehatan, MI, mental ideologi, ya, keselamatan jasmani, ya, wawancara, atau ada juga nanti keswa, biasanya keswa tahu, kesehatan jiwa. Jadi, kalau keswa itu ya, saya kira kan orang normal semua kan. Di situ pertanyaan normatif saja kok. Jam berapa Anda biasa bangun tidur? Di situ ada misalnya 07, 00, 08, 07, 30, 0 ini ya. Kamu pilih yang mana misalnya? Yang 07, 00 atau yang 06 ya. Pertanyaan-pertanyaan normatif. Tetapi walaupun pertanyaan normatif juga, jawablah sesuai dengan apa adanya. Jangan dibuat-buat. Contoh 05, 00 kali paling bagus jam 6.30 kan? Ya kan? Nah, itu ketahuan berbohong nih. Nah, ini jiwanya labil nih. Nah, seperti itu misalnya. Nah, kalau mau intensif istilahnya boleh sama Kak Arif misalnya, atau sore-sore main rumahnya Kak Arif atau apa, atau sering lari lah. Saya kira pasti kalau ini hebat-hebat semua ini. Ya, pull up, push up-nya pasti bisa semua. Ya. Artinya kalau yang penasaran mau bertanya lebih mendetail boleh. Adik-adikku datang ke Lanal, Pak, Kak, saya yang kemarin sosialis sama Kak Arif mau tanyalah, kalau push up-nya harus berapa sih supaya lulus, larinya harus berapa sih kalau harus lulus, tidak apa-apa. Karena ini kalau saya jelaskan semua sampai maghrib nggak selesai, gitu. Jadi saya singkat-singkat aja ya. Nah, terus psikotes, keselamatan jasmani, apalagi MI itu adalah mental ideologi. Karena ada, contoh begini, ada ini kejadian. Misalnya namanya siapa? Wina, kamu setuju dengan adanya LGBT? Lo betul ini? Adik-adik setuju nggak? Nah, saya kira jawabannya mau setuju. Karena ada. Ditanya kamu setuju dengan LGBT? Setuju. Loh, kaget. Kenapa kamu setuju? Siap. Kami hidup ini kan kebebasan. Silakan mau menentukan pilihan yang mana katanya. Loh ini fakta ini kejadian. Itu kaitan dengan MI, mental ideologi. Misalnya, tanya lagi. Aminah misalnya. Aminah. Di Indonesia ada berapa agama? Misalnya 6 katakanlah ya. Terus kalau misalnya ada agama yang lain selain yang 6 itu boleh nggak? Tanya begitu. Boleh. Loh, kaget lagi. Loh, kenapa? Ya kan kebebasan agama kan memeluk agama kan boleh bebas. Pertanyaannya yang sah itu ada berapa? 6 misalnya. Ini misalnya kita kalian di sini sangat beruntung. terus lah.
Saya bilang kenapa sangat beruntung, karena saat ini bagian yang menangani penerimaan personil secara langsung. Nah, jadi ya, merasa beruntung di apa bahasa di sini didatengin, disosialisasikan secara langsung. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Arif, ada beberapa tes yang memang harus dilalui. Mungkin kalian silahkan bertanya. Ini tes semua berlaku di TNI Polri, sama, ya, sama. Mungkin kalau psikotes agak berbeda. Kalian di Matra Laut mungkin agak lebih apa ya bahasa psikologinya ya, lebih ke Matra Laut lah. Pengerjaan psikologi. Intinya psikologi itu mengetes kalian itu cocok apa tidak menjadi seorang TNI Polri di situ. Karena semua pekerjaan, kata garis bawah ini orangnya teledor, ini orangnya tidak cocok kerja di TNI karena dia membangkang, bisa itu. Makanya psikotes ini dipakai di seluruh elemen untuk mencari seorang bibit atau pekerja. Ya, mulai sekarang dibuka, jangan nontonnya sinetron terus atau main game, itu agak dikurangi. Terus kurang. Kalau dimasukkan adalah mari sama halnya dengan Polri. Polri itu ada Brimob dan Polri. Itu gambaran. Ya. Di dalam tubuh TNI Angkatan Laut terdapat beberapa pasukan khusus. Ya, pasukan khusus itu yang memang dibuat untuk melaksanakan tugas khusus dan orang-orang pilihan. Ya, direkrut berapa orang? Karena memang begitu rahasia mereka. Ya, mungkin kalian pernah melihat film James Bond, ya modelnya begitu lah. Ya, tidak terdeteksi, tahu-tahu bisa jadi guru, dan kita tidak tahu. Yang bisa menggerakkan mereka hanya Presiden Republik. Namanya siapa? Bapak. Oh ya, Junyono. Kamu? Oh, anaknya Pak Sabta. Siapa lagi yang nanya Angkatan Laut sini? Wah, anaknya Pak Laksa ini. Mana lagi? Nanya Sersan Johan mana? Mana? Ini? Oh. Mana lagi itu ada siapa? Adep. Adep? Ya. Oh, Adep. Adep. Kok gak mirip sama bapakmu? Hah? Mirip masalahnya. Lagi? Siapa? Sudah kecil? Oh, apa? Berarti kalian yang sudah mengerti tentang kehidupan Angkatan Laut. Nah, itu Makassar ya. Nah, kalau Pak Arif sama kakak di Pama namanya ya. Dengan 2 dengan 1 sama kapten. Penghargaan anugerah Tuhan ya. Ini penghargaan. Jadi sebutan di TNI Angkatan Laut jenderal itu adalah Laksama, itu Laksamana. Ada Laksamana Muda, Laksamana Madya, ya. Beda di marinir sebutannya. Kalau marinir Brigjen, ya, Brigadir Jenderal. Terus kalau Angkatan Darat sama. Ya, ini sebagai gambaran. Biar kalian punya gambaran. Ya, ini gaji seorang paling bawah perkiraan 4 sampai 5 juta. Ya.
itu belum, ini masih gaji kotor. Kalau Bintara Sersan sekitar 6 sampai 7 juta. Kalau Perwira antara 9 sampai 10. Kalau Jenderal 10 sampai 15. Ya. Mau yang mana kalian? Oke, langsung masuk kucuk-kucuk jenderal. Ya, udah. Semua itu ada proses yang harus dilalui. Ya, ini gambaran. Ini izin Kak Arif, ini kami sampaikan jadwal yang biasanya dijadwalkan oleh TNI Angkatan Laut. Ya, ini perkiraan antara bulan Januari sampai dengan Februari itu gelombang pertama Bintara Tamtama. Ya, seandainya kalian kelas 3, ini lulus bulan berapa? Biasanya ini ya Kak, kelas 3 itu lulus bulan berapa? April ya. Nah. Ini nomor 2, bulan Maret sampai dengan April itu pendaftaran Taruna. Ya, Taruna. Gak usah keluyuran malam apa itu nggak perlu. Yang menentukan masa depan kalian itu bukan saya, bukan guru kalian, bukan Kak Arni, bukan Kak Arif, bukan kepala sekolah. Jadi siapa yang menentukan? Diri sendiri. Ya. Kalian mau jadi hantu belau ya kalian sendiri. Ya. Nah, udah tadi, sedikit tadi. Lanjut Kak, mungkin ada tambahan lagi. Ya, baik. Sekarang saya mau biar nggak ngantuk nih. Saya mau tes dulu. Ada itu mau saya tes ini. Kalau ini bunyi A, ya. Ini A. Kalau ini U. Saya coba dulu. A, U. Sudah hafal? A, U. Kalau ini ya. Saya ulangi dulu ya. Pelan-pelan nih, pelan-pelan aja, jangan cepat-cepat. A, U. Kata iu. Kalau ini A, kalau ini U, ini I. Oke, biar ulangi. Saya ulangi lagi. A, U, I. Kok dulu kamu? Kalau seandainya 3 ini juga, ini makanya ya. Apalagi ini cepat. Harus cepat nih. A, I, U. Sebentar, kompak. Ya. 2 tambah 7. 4. Lagi 3. 10. Ya, harus cepat ya. 5 tambah 4. 9. 7. 7 tambah 3. 10. Kurangi 4. 6. Ada 16 tadi. Coba lagi. 7 tambah 5. 12. 5 tambah 6. 11. Oke, tahu kan? 7 tambah 5 berapa? 12. Oke. 5 tambah 5 berapa? 10. Oke, pinter. Ada di pinter. Tetapi yang Kak Arif minta, ketika 7 ditambah 5 berapa? 12. Kak Arif minta 1 angka di belakangnya saja. 2. Ya, pinter. 5 tambah 6. 1. Angka di belakang disebutkan. Itu. Ya, itu. Karena ini waktunya kan diubur-ubur ya, makanya ya. Ada pancingan ya, itu pancingan. Ya. Itu kenapa itu ada? Materi itu ada. Persis klub. Ada. Tadi kan ada ya. Tapi cukup cepatan. Jadi angka itu diurut sampai ke bawah
seperti balok, top, itu kalian hitung seperti Kak Arif tadi. Tambah-tambahan aja itu, tambah terus tambah di waktu. Kalau kalian salah, di situ udah ketahuan kalian udah salah satu orang yang teledor, teliti, nggak teliti gitu. Ya. Ketika Kak Arif tadi menyampaikan AIEO, itu sebetulnya ketika seorang instruktur atau pengajar atau seorang guru ketika menyampaikan kemudian adik-adik itu mendengarkan, antara yang konsentrasi dan tidak, disitulah. Dan ini coba lagi. Sebetulnya ini adalah untuk menunjukkan bahwa adik-adik ini konsentrasi tidak, Fokus apa fokus tidak? apa tidak gitu. Ketika tidak fokus, tidak kemana-mana. Coba ya. Saya tambahkan, ulangi lagi. Siap-siap. Ya. Siap-siap. Siapa nama istri Kak Arif? Bercanda. Ya, oke, fokus. Siapa nama Kepala Staf TNI Angkatan Laut? Angkat tangan. Diri. Pangkatnya apa, Le? Hah? Laksamana. Oke. Bagus, dapat. Tepuk tangan dulu. Mana dia? Hah? Pilih. Enak kali disuruh milih itu. Pilih, kasih sanitizer aja ini. Pilih yang mana? Ayo buruan, segera pilih. 1, 2, 3. Nah, ya. Lagi, ada yang mau lagi? Kepala sekolah. Kamu. Saudara. Mana? Berdiri. Yang lengkap. Yang lengkap. Gelarnya dong. Pak Kadri Rahmadi SPD MPD. Betul, Bun? Oh, aduh. Nah. Ini ceweknya mana nih? Ini saya mau ini aja. Saya cari simpati bisa masuk. Selalu. Namanya siapa? Kevin. Coba berdiri. Ya, jadi saya tidak memilih pertanyaan ini. Kalau secara postur ini piece penampilan pertama ini posturnya lumayan bagus. Ya. Oleh karena itu, kalau memang berminat, misalnya kan, silakan, ini kan masih kelas 1 ya, masih ada waktu, masih banyak waktu, silakan latihan olahraga. Kebetulan, sebagai informasi lagi, ya, kebetulan, mungkin ada mungkin ada yang sudah pernah lewat ke depannya makonya Angkatan Laut yang sekarang sedang dibangun kan? Nah, dibangun tuh 37M, duit KB itu, duit semua. 37M itu duit semua. Nah, yang kurang tinggi silakan olahraga dan makan cukup, vitamin cukup, istirahat cukup ya, sehingga nanti bisa berkembang gitu ya. Terus kalau misalnya ada apa namanya katakanlah ada penyakit misalnya, deteksi dari sekarang ya, diobati kita dulu. Jadi seperti itu salah satunya persiapan. Jadi kalau 2-3 bulan kadang sudah mepet-mepet ya agak sulit gitu ya, terutama hal-hal yang sifatnya fundamental saat tadi kurang tinggi, mungkin ada penyakit yang memang harus diobati yang sifatnya penyembuhannya agak lama. Oke, jadi itu balik lagi ke masalah tadi apa namanya tahapan-tahapan tadi yang tes itu, ada yang mau ditanyakan? Ya.
dia pernah ada masalah. Jadi kita jangan memvonis diri. Aduh, kemarin 1 tahun yang lalu saya pernah sakit, katakanlah begitu ya, atau ada masalah. Jangan kemudian begitu ada tes itu terus, lah saya nggak usah ikut lah, saya kan pernah ini. Sekarang pertanyaannya, saat ini ketika mengikuti tes sehat atau tidak? Kalau 1 tahun yang lalu pernah sakit, nggak ada masalah. Kita tidak bicara setahun yang lalu. Kita bicara saat ini. Ketika yang tadi saya jelaskan, pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang susah dijawab, tidak. Sangat normatif pertanyaannya. Sangat gampang. Gampang sekali. Membutuhkan kejujuran, keterbukaan, kestabilan pemikiran jiwa. Oh ya, bangun jam berapa? Jam 2 jam. Diri kalian, ya. Karena itu pertanyaan di kehidupan kalian sendiri. Ya. Tapi soalnya ada 500 soal. Itu yang bikin kalian terpleset di sana. Ya. Kalau kalian tergesa-gesa, jawabannya gampang, iya atau tidak aja. Apakah kamu suka minum? Suka? Iya. Apakah kamu ya dibaca satu-satu soalnya. Nggak usah kamu jabarkan. Di situ jawabannya apa? Apakah kamu suka minum? Kamu jabarin di situ. Ini minum apa ya? Minum alkohol, minum apa? Wah, nggak kenal. Jelas ya. Berhubung kamu nanya, kita kasih hadiah. Ya. Ayo. Pilih. Nanya juga ada. Pertanyaan yang bagus loh ya. Nah. Untuk cewek itu biasanya tugaskan di bagian apa aja, apa bisa masuk Kopaska? Sesuai kodratnya kan ada keterbatasan ya. Istilahnya kalau yang suka lagu dangdut, lagunya Roma itu ada tuh, ya kan? Secara kodrati, nah apa coba? Berbeda fungsinya, itu loh, kira-kira seperti itu. Jadi gini, kalau untuk wanita itu biasanya cenderung dipersiapkan untuk administrasi, tenaga kesehatan, ya maupun di administrasi. Karena untuk di kombatan, di Pasca, misalnya marinir gitu ya, itu kan karena ya tenaganya wanita itu kan ya beda tadi, secara kodrati berbeda. Gitu. Tidurnya berdiri, kira-kira sanggup nggak kalau cewek? Ya itu tadi, secara kodrati berbeda fungsinya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kita di sini Indonesia masih menganut emansipasi wanita. Kalau misalnya mau jadi penerbang, sebatas penerbang bisa, ada sebenarnya kalau bisa. Tapi kalau yang kombatan, Pasca, Taifi, mungkin Kencaka, yang itu tidak bisa. Walaupun mungkin bisa atau mau, tetapi itu tadi aturan melarang, tidak boleh. Kodratnya wanita ini ya terbatas lah, punya keterbatasannya ya. Artinya memang betul emansipasi wanita, tapi secara posisi mau pangkat apapun, misalnya dia ini bintang 1, bintang 2, bisa, nggak ada masalah kalau itu. Tetapi terkait tadi fisik tadi ya, jadi kemampuannya tuh. Contoh, saya mau tanya, saya tidak tanya kepada wanita, kalau laki-laki punya halangan tidak? Nah, itu salah satunya. Kalau kita di negeri orang, di luar negeri sana, ya kebetulan kakak juga pernah merasakan tugas di daerah misi luar sana. Memang perempuan di luar sana pusatnya 5, cewek 1, enggak. Kalian bangun pagi jam 3:30, jam 3:30, ya sama itu di pendidikan itu, nggak ada dibedain mau cewek cowok. Kalian mau halangan, mau helengan, ya lagi. Ada lagi? Banget ada. Jangan kalian yang nanya, kakak yang nanya. Kalau salah jungkir, pilih mana? Udah siap? Canda. Nah, di grup sini ya, tangannya turun. Tangannya turun. Nah. Sini, angkat tangan. Nah,
kalau kami itu udah tamat, ijazah kami belum keluar, caranya gimana? Tapi apakah bisa daftar tuh tahun depan atau bisa sekarang gitu? Oke. Karib jawab, ini bagiannya Karib. Baik, jadi memang pertanyaan ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Begitu yang daftar, ya, terus daftar ini belum keluar. Jadi gini, kalau sampai berangkat, misalnya, yang itu sudah terjadi kemarin, ya, itu kami dari panitia itu menyampaikan perhitungannya, ya kan, sampai ke Mei kan ada rentang waktu, artinya Mei sudah keluar katakanlah, ya. Jadi nanti begitu keluar, ya sudah tinggal diambil atau diminta atau disuruh dikirim, serahkan ke kita, tunjukkan ke kita. Cuman problemnya nanti, ketika kamu di Bintara, itu kan tidak bisa dikatakan mungkin nilai oke lah. Biasanya di Bintara itu aman-aman saja. Nilai terhadap banyak memenuhi syarat. Begitu kamu daftar di Taruna, nah itu yang jadi pertanyaan. Nilainya memenuhi syarat apa tidak? Nah ini, begitu terus keluar, memang sudah, memang tidak apa-apa. Ternyata nilainya tidak memenuhi syarat, tidak keluar syarat tertentu kita. Itu baru otomatis. Tapi kalau di Bintara, atau di Bintara, begitu lambat, udah keluar, itu biasanya masih dapat, masih memenuhi syarat. Kecewa. Mau daftar apa dulu nih? Nanti gelombang 2 Bintara sama lagi dalam 1 tahun itu ada. Jadi misalnya dia pasti ada 2 tahun atau 3 tahun. Kalau 1 tahun ada 2-3 kali, ya apalagi nanti dia IPA berarti 3 kali 3 berapa? 9 kali. Ada 9 kali kamu akan mengikuti tes. Gitu. Jadi masih jangan kamu nggak usah terburu-buru. Ya, lagi. Baik, ini dulu. Baik. Sebelum kita saksikan ini dulu. Oh, iya. Nah, ada lagi film, ada yang mau lewat. Ini adalah salah satu cerita nyata, ya. Cerita nyata di Bumi Lancang ini, di Dumai. Salah satu rekan-rekan kalian yang bisa menginspirasi kalian, ya. Diangkat dari kisah nyata, bukan film ini, cuma dokumenter. Jadi memang orang tuanya bekerja di pelabuhan ya, pelabuhan. Bersihkan CPO. Anaknya bisa menjadi seorang taruna. Lulus. Riau Agung Purba. Saat ini saya berpangkat Sersan Mayor 1 Taruna Korps Teknik, nomor akademi 218, 3 menjalani pendidikan akhir di Akademi Angkatan Laut, Surabaya. Akademi Angkatan Laut. Jadi saya sudah mungkin memutar ini sampai beberapa kali. Saya melihat ini mata saya berkaca-kaca. Ya, artinya saya melihatnya bukan saya melihatnya seorang anak yang katakanlah secara ekonomi mungkin mohon maaf secara ekonomi mungkin pas-pasan, tapi karena dia punya tekad yang kuat, dia menyemangatkan orang tua, mengangkat derajatnya orang tua dengan jerih payah dia usaha, dan dia disampaikan ke Arif di film tadi itu sebuah inspirasi. Kalian bisa begitu? Bisa tidak begitu? Kalian punya kesempatan yang sama dengan siapa namanya itu? Yang penting ada apa? Niat dan kemauan kalian, ya. Dia saja dengan keterbatasan ekonomi
dengan modal semangat, ya, mau membahagiakan, mau membantu ekonomi orang tua dengan tekad yang bulat, semangat, akhirnya bisa mengangkat derajat orang tua. Nah, itu. Nah, terus ini yang nanya, Buran. Dua orang. Kenapa nangis? Hah? Kau mau nanya apa mau nangis? Hah? Mau nanya? Oh, berdiri. Kita kasih yang nangis dulu, berdiri. Tanya apa? Perkenalkan, nama saya Aditya Meka dari kelas 11. Ingin bertanya, kalau masuk jadi angkatan tuh apa ada, kalau misalnya orang punya bekas luka, apa itu bisa menjadi catatan dalam masuk angkatan? Luka apa ini? Luka hati apa luka apa nih? Oh, itu nggak ada itu. Nggak usah Karik jawab, saya sendiri jawab. Nggak ada itu, ya. Nggak masalah itu. Emang nggak mau apa itu? Luka apa? Ya, itu bakar nggak masalah. Memang kalau kebakar gitu mempengaruhi. Yang penting jangan luka hati kalian. Kalian mau luka atau apa nggak masalah ya. Kecuali jangan sampai cacat gitu aja, ya. Bisa ini. Nah, yang di belakang cowok. Nah, berdiri kok. Kenanya apa? Hah? Kenapa? Gigi berlubang. Kenapa gigi berlubang tidak bisa masuk TNI? Ya, saya kasih tahu. Karena saat kau perang, lucu nggak? Sakit gigi semua angkatan sama hal. Gigi itu kan termasuk kesehatan diri. Ya, kalau kau gigimu berlubang, berarti kamu itu cuek dengan dirimu sendiri. Ya, karena itu sangat berpengaruh. Lucu kalau kita bertugas tahu-tahu sakit gigi ya karena gigi bolong. Hah? Kamu lagi perang, kamu berperang ke Malaysia sana. Izin komandan sakit gigi. Nah, itu ini. Ya gigi nyopong apalagi. Ada gigi. Biar Karik yang jawab nih. Jadi itu memang pengaruh penampilan. Ya. Jadi untuk misalnya masalah dengan gigi nih, misalnya katakanlah penampilan nanti kenanya biasanya di postur. Tapi gigi yang kadang-kadang kita ada ya, yang hasilnya kalau orang sini menyebutnya gigi tidak rata, apa namanya, gingsul, misalnya di sekarang kiri itu kan tidak masalah. Ya, misalnya patah, pecah, mempengaruhi penampilan, nanti kenanya di postur, ya. Nah, itu. Oleh karena itu dari mulai sekarang ya hati-hati. Ini hati-hati. Ada di sini yang giginya satu bolong patah? Enggak. Mana? Oh, enggak seperti itu. Yang di depan, gigi depan ini maksudnya. Gigi depan coba, buka gigi. Gigi. Jadi kalau gigi ini kan mempengaruhi penampilan. Kau ikut water terapen nggak? Ikut water terapen kan? Ikut ya? Lihat gigi dulu. Nah, ya. Berhubung kau besar, tak kasih, jangan milih. Sebelah sana. Ada tuh. Buruan, tanya apa?
jika ingin masuk, perkenalkan nama saya Habib Rizky dari kelas 1010. Saya ingin bertanya yaitu, apakah jika ingin masuk angkatan laut harus wajib bisa berenang? Ini pertanyaan yang apa ya istilahnya, ya sering ditanyakan memang, ya sering ditanyakan. Jadi apakah pandai berenang? Ya, apakah untuk masuk harus pandai berenang gitu ya? Sudah? Pandai apakah bisa? Kamu menanyakan apakah harus bisa berenang, apakah harus pandai berenang? Oh gitu, harus jelas dong. Ya, jadi harus bisa. Ya. Jadi begini, memang di situ ada tes, salah satunya. Itu tidak boleh gaya dada. Kan kalau gaya dada ini, boleh. A, B, C, kayak tadi I, U, E, O, katakanlah seperti itu ya. Nah, ketika itu misalnya kemudian menghadapi kendala, ya otomatis tidak bisa, kan begitu. Artinya, oh tidak terbaca nih misalnya. Artinya bukan hanya yang minus, kata ada indikasi minus ya. Yang mata normal pun misalnya katakanlah begitu ini bermasalah, misalnya tidak terbaca, yaitu otomatis akan menjadi tidak bisa ya. Oleh karena itu adikku ya, lagi-lagi terkadang kita sudah dibayangi, saya matanya minus. Kalau mata minus itu sendiri kan juga bisa diobati kan? Bisa kan? Nah iya gitu loh. Tetapi pertanyaannya adalah, laksanakan dulu tes seleksi. Begitu ini memang menghadapi masalah, katakanlah misalnya ada minus misalnya, oke, silakan bisa diobati, ya kan? Nah, jadi bukan berarti minus tidak bisa. Ya kalau minus tiba-tiba memang kemudian begitu baca memang bisa, why not? Kenapa tidak? Nah, gitu loh. Ya, oleh karena itu begitu. Gitu ya. Oke. Apalagi kayak Anda nih, kayak adikku nih, siapa namanya? Tuti. Oh, bukan Astuti ya. Tahu nggak Astuti? Asli itu adikku. Tapi enggak ini boleh ya. Misalnya Sri namanya. Udah, saya tes dulu. Begitu memang ada masalah, silakan diobati. Kalau tidak, berarti aman. Itu ya, jelas? Terjawab? Mantap, buat jempol. Ya, lanjut. Nah, kedua. Tinggal satu lagi. Satu lagi. Ini kalau banyak ini kita yang bertanya. Itu bisa nggak masuk angkatan laut? Bisa. Kan begitu kan? Ini belum pertanyaan dari penjelasan. Jadi memang saya itu tangannya dari snack lepas dulu ntar loncat lagi. Jadi saya salut sama adik-adik bener. Ini saya kali ini saya salut karena beberapa waktu yang lalu kan saya sosialisasi juga di bawah.
ya. Jadi artinya begini. Sepertinya adik-adikku ini sudah gak sabar. Gitu loh. Contoh kayak tadi misalnya. Yang matanya minus, lama belum ada vonis itu minus tidak minus kok sudah mengatakan minus misalnya. Atau adikku nih bertanya, ideal tidak ideal? Kan sekarang baru kelas 1. Ya. Artinya ini masuk mau 3 tahun lagi gitu loh. Ya, silakan dilatih, dibentuk ya supaya badannya artinya badannya bagus katakan seperti itu. Nah, artinya memang ketika adekku nanti validasi datang tung kak saya sudah daftar nomor sekian, oke, badannya sekian, di barang sekian, berat barang sekian. Ketika overweight katakan tidak simetris, dengan kata lain, kalau masih 5 kilo 1 sampai 5 itu masih batas toleransi boleh. Tapi kalau sudah 5 sampai ke 10 tidak boleh. Oleh karena itu betul, sangat betul saya sangat sekali. Ketika misalnya adikku tadi ada yang mungkin aduh saya agak kegemukan nih, dari sekaranglah disiapkan dipoles. Tidak ada yang tidak bisa. Kak Pati aja bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Semua tergantung niat. Sudah. Ya. Satu lagi. Jadi kalau banyak ini kita yang bertanya, kita yang bertanya. Kasih pertanyaan nggak? Ini apa pertanyaan nggak? Saya mau ngasih pertanyaan. Nah, siap. Nah. Tapi pertanyaan itu menyambung meneruskan dari pertanyaannya adekku. Ya. Ada yang pertanyaan begini. Untuk masih 155 sudah olahraga, makan yang bagus yang banyak ya. Olahraga ada bengkok sehingga nanti naik tinggi ada kesempatan ikut. Masa cuma 163 aja nggak bisa? Gitu, ya kan? Nah, rata-ratanya kan gizi sudah bagus-bagus ini. Wah, makanya kalau dulu Kak Arif sama Kak Justin masih makannya singkong lah. Sekarang mana ada makanan nasi singkong, ya kan? Singkongnya sudah berubah jadi apa itu? Udah main apa? Kue-kue itu apa segala macam ya? Sudah bagus-bagus lah kalau sekarang. Ya terjawab ya, adekku ya. Ya, siapkan dari sekarang. Gampang sekali. Kalau sudah niat itu gampang, tidak ada yang tidak bisa. Udah ini saja. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa ya? Pertanyaan tadi, apakah badan yang tidak idealis bisa masuk? Ya kalau yang tidak idealis ya tidak bisa. Tadi kelebihan kan? Ya, tapi kalau idealis ya harus idealis. Oleh karena itu dari sekarang harus disiapkan gitu ya. Ada lagi? Nggak boleh. Selain Orlanal ya? Hah? Selain Orlanal. Wah, itu orang tuanya angkatan laut. Ya, ayo bulan. Pak Raihan? Raihan. Tambah HP 1. Raihan nih kak, Raihan. Hah? Siapa? Siapa namanya? Hah? Iya, jawabannya? Kok kenapa? Jawabannya siapa?
Ayo. Apriansa nih, Apriansa. Yo. Nih Samata. Salah. Nggak lengkap. Itu yang belakang tuh, laki-laki ujung. Berdiri. Berdiri. Jawab, yang tegas. Wah. Ini penampilan pertama ya, tinggal. Kita lihat jawabannya. Oke. Kasih tepuk tangan. Betul. Oke. Baik, itu saja acara. Bang bapaknya dilanggar gitu. Nggak boleh, no. Hah? Wah, itu orang tuanya angkatan laut. Ayo bro. Tambah HP 1. Hah? Siapa? Siapa namanya? Hah? Ya, jawabannya kolonel siapa? Ayo. Yo. Let's go. Salah. Nggak lengkap. Berdiri. Jawab, yang tegas. Oh, ini penampilan pertama meyakinkan. Kita lihat jawabannya. Oke, kasih tepuk tangan, betul. Ayo sini. Baik, itu saja acara sosialisasi dari kami, Pak Arif, Kak Jasin, ya. Mudah-mudahan ini membuka mata pikiran kalian, ya. Ini menjadi alternatif kalian untuk meraih masa depan ke depan, ya. Ingat pesan kakak tadi, masa depan ada di tangan kalian, ya. Kalian mau masuk TNI, mau masuk Polri, mau masuk pegawai negeri. Oke, cukup sekian. Kakak-kakak bisa minta foto bareng ya. Baik, sekarang kalian berdiri. Nah, berdiri. Kak, kita di sini ya. Ada foto dari. Artinya jangan sampai ada yang tadi kita lihat video yang ekonomi rendah merasa minder, tidak. Jadi ikuti, kalau memang kamu merasa mampu ikuti saja. Jadi tidak ada pilih kasih antara orang kaya dan orang miskin. Tadi saya tengok video tuh kayaknya arah-arahnya wajah-wajah kayak Rai ya. Oke, moga-moga Rai lulus angkatan laut. Agak mirip-mirip. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah ikut sosialisasi angkatan laut. Semoga termotivasi dari yang disampaikan oleh kakak-kakak ke depan. Untuk menghemat waktu, dari kak enggak ya? Saya akhiri sampai sini dulu dan kita langsung pulang. Tadi kita masuk bagaimana, pulang bagaimana, ya. Kalau ada sampah semuanya dibawa keluar, kita biasakan bertanggung jawab. Saya bunda akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat sore.